Kamarudin Simanjuntak tegaskan Putri Chandrawati bukan korban, tapi pelaku. Ini bersalah atau tidak istrinya bukan dia lagi, tapi majelis hakim ya. Iyalah. Jadi kalau mau minta maaf aja yang tulus, nggak usah bilang-bilang istrinya tidak bersalah. Yang jelas istrinya itu pelaku. Setidak-tidaknya dia itu turut serta karena dia pergi pakai celana legging dan pulang pakai baju seksi, artinya ikut dia bermain skenario itu. Apa dia ganti bajunya kan gitu. Minta maaf itu harus tulus. Jadi kalau minta maaf nggak usah pakai bel-bel istrinya tidak bersalah. Jadi kalau minta maaf aja tulus, jangan bilang istrinya tidak bersalah. Awal itu sudah penuh dengan perencanaan. Cuman yang paling tadi itu melukai rasa keadilan masyarakat itu, pertanyaan ini kebanyakan apa yang terjadi dengan PC, kenapa juga dia tidak ditahan, apakah Kapolri tidak tahu bahwa rakyat menginginkan keadilan ditegakkan, dan inilah kira-kira saya kan sudah kasih solusi. Presiden harus peduli dan harus action, tidak bisa hanya talk only. Sedangkan yang dilakukan Presiden Republik Indonesia adalah hanya talk only, hanya bicara 4 kali, buka seterang-terangnya, meminta, sampai 4 kali. Ya. Nah, kalau perkataan kita tidak bisa dipahami oleh bawahan kita, katakanlah antara atasan dan bawahan, maka kita sebagai atasan harus memberi contoh dan teladan. Ibaratnya saya terhadap anak saya misalnya saya perintah anak saya, ternyata dia nggak mengerti juga apa yang saya katakan. Tidak perlu saya ulangi 4 kali, tapi saya contohkan apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya Kapolri, Kabar Reskrim, Dirtipidum misalnya diperintah misalnya oleh Presiden untuk membuka seterang-terangnya, ternyata Kapolri pun meminta supaya dibuka seterang-terangnya, ternyata Dirtipidum tidak mau membuka seterang-terangnya, yang ada justru melarang saya dan tim saya untuk ikut di dalam rekonstruksi. Maka tindakan Kapolri yang paling tepat adalah nonaktifkan atau ganti Dirtipidum Polri. Arahnya mau kemana terhadap Baradae? Dan kalau yang namanya justice collaborator kan pasti kita hal-hal yang meringankan. Ya. Artinya kita keterangan dia cukup signifikan lah dalam hal pembuktian. Signifikan, sehingga kemungkinan besar terhadap Baradae 340 akan walaupun dibuktikan 340 tapi tetap hal yang meringankan pasti kita berikan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J alias Joshua Huta Barat memberikan tanggapan soal pernyataan Verdi Sambo yang menyebut istrinya, Putri Chandrawati, adalah sebagai korban. Menurut Kamarudin Simanjuntak, kalau Putri Chandrawati bukanlah korban namun sebagai pelaku dalam kasus tersebut. Pernyataan Sambo yang menyebut istrinya sebagai korban terlontar ketika pelimpahan tahap 2 para tersangka kepada Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Istrinya Putri Chandrawati bukan korban tapi pelaku, jelas Kamarudin ketika dikonfirmasi Kamis 6 Oktober. Menurut Kamarudin, Putri Chandrawati jelas-jelas ikut dalam skenario Sambo. Dalam pembunuhan berencana Brigadir J, Putri menurutnya mengikuti skenario dari Verdi Sambo. Disebutkan oleh Kamarudin bahkan Putri sempat mengganti bajunya yang dianggap sebagai skenario Verdi Sambo. Istrinya itu telah melakoni skenario yang dibuat oleh Verdi Sambo, yaitu dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 memakai celana legging. Di sana berpura-pura ganti baju dengan memakai baju seksi atau baju piyama yang kelihatan pahanya. Itu kan bagian skenario yang mereka bangun, kata dia. Kamarudin turut memprotes pernyataan dari Sambo yang masih saja mengungkit kejadian dugaan pelecehan seksual. Bagi Kamarudin, pernyataan itu merupakan bagian pembelaan Verdi Sambo, meskipun tuduhan tersebut tak pernah terbukti. Awalnya diperkosa di rumah di Duren 3 karena berhasil saya patahkan. Pindah ke tanggal 4 di Magelang, berhasil saya patahkan lagi dengan menunjukkan foto almarhum lagi nyetrika dipuji-puji, kata dia. Bahkan Kamarudin mengklaim kembali mematahkan semua tuduhan dugaan pelecehan seksual tersebut. Kemudian pindah lagi tanggal 7 berhasil saya patahkan karena mereka masih coba-coba. Kemudian menginap semalam lagi di rumah itu bersama ajudan lain dan asisten rumah tangga, kemudian di awal tanggal 8. Akhirnya pindah lagi diperkosa entah kapan di mana jelasnya. Dirinya pun mengingatkan kalau ancaman pembunuhan terhadap Brigadir J sudah berlangsung sejak lama. Bahkan Kamarudin pun memiliki bukti yang memperlihatkan jika almarhum terus mengalami ancaman sebelum akhirnya dieksekusi timah panas. Yang jelas tanggal 19 Juni dia sudah diancam dibunuh. Tanggal 21 Juni sudah diancam mau dibunuh. Terakhir tanggal 7 Juli diancam dibunuh, kata dia. Kemudian tanggal 8 Juli dibunuh. Artinya, dalil dia bohong karena ada rekam jejak elektronik yang mengarah ke pembunuhan berencana, kata dia. Pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak,
mengatakan bahwa keluarga Brigadir J akan menghadiri sidang kasus pembunuhan berencana yang diotaki Verdi Sambo. Keluarga Brigadir J masuk semua, ada 11 orang, kata Kamarudin saat dihubungi Rabu 5 Oktober. Nantinya, kata Kamarudin, 11 anggota keluarga Brigadir J yang dihadirkan dalam persidangan akan turut diperiksa. Betul diperiksa juga, katanya. Sebelum menyampaikan soal kehadiran keluarga Brigadir J dalam persidangan, Kamarudin sempat menyinggung permintaan maaf Verdi Sambo ke keluarga almarhum. Berikut ucapan maaf mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo kepada ibu dan bapak Brigadir J. Saya siap untuk menjalani semua proses hukum. Istri saya sangat tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa. Saya menyampaikan permohonan maaf terhadap pihak-pihak terdampak atas peristiwa saya, termasuk bapak dan ibu dari Joshua, katanya di Kejaksaan Agung pada Rabu 5 Oktober. Kamarudin mengatakan permohonan maaf Verdi Sambo tersebut sudah terlambat. Padahal kata Kamarudin, dirinya sudah lama menunggu ucapan itu keluar dari mulut Verdi Sambo dan istrinya yakni Putri Chandrawati. Ya sudah terlambat, kan nanti di persidangan. Kan kita beri keterangan supaya dia diberikan kesempatan untuk bertobat ya. Katanya saat dihubungi wartawan Rabu 5 Oktober. Bahkan kata Kamarudin jika keduanya meminta maaf sejak awal kasus pembunuhan mencuat, dirinya akan membantu untuk meringankan hukuman. Namun karena Sambo tak kunjung melontarkan maaf dan terus membuat pernyataan bohong, Kamarudin pun merasa jengkel dan memilih untuk terus melawan. Itu yang saya tunggu-tunggu selama ini. Kalau dia minta maaf dan tidak membuat fitnah-fitnah kan bisa saya bantu dia. Misalnya dari awal dia mengatakan saya menyesal, saya khilaf, saya emosi atau saya terhasut oleh anak buah saya misalnya. Pasti saya bantu katanya. Tapi karena dia terus membuat alibi palsu, ya kita hajar terus. Tapi kalau dia sadar dan bertobat, saya janji saya akan bantu dia, sambungnya. Ketua Komunitas Sivil Society Irma Huta Barat menilai ada yang janggal dari pernyataan Verdi Sambo yang menyebut istrinya Putri Chandrawati hanyalah korban dalam kasus kematian Brigadir J. Hal itu disampaikan Irma menyusul pernyataan maaf Verdi Sambo, tapi tetap kekeh menyebut sang istri hanya korban dalam peristiwa kematian Brigadir J di Kejaksaan Agung pada Rabu 5 Oktober. Jika diingat yang buat skenario kan dia Verdi Sambo, jadi sebetulnya kalau dia minta maaf jangan didengarkan maafnya, kata Irma saat dikonfirmasi Kamis 6 Oktober. Saya mohon maaf, tetapi istri saya tidak bersalah, adalah korban memangnya dia Verdi Sambo hakim? Tanya Irma. Irma menegaskan Putri Chandrawati merupakan sosok yang membuat laporan palsu ihwal dugaan pelecehan seksual di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan itu kemudian diberhentikan penyidikannya oleh polisi karena tak memiliki unsur pidana. Istrinya kan bikin laporan palsu, istrinya pergi ke Polres Jaksel itu. Yang ngelapor Putri korban apa? Tutur Irma Huta Barat. Verdi Sambo sebelumnya minta maaf dan menyesali perbuatannya di kasus pembunuhan Brigadir J. Saya sangat menyesal. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk bapak dan ibu dari Joshua, kata Verdi Sambo di Kejagung, Jakarta Selatan pada Rabu 5 Oktober. Verdi Sambo juga menyebut Putri tak bersalah dan menjadi korban. Istri saya tidak bersalah, tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban, ujar Verdi.